Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Tidak Ada Lagi Rahasia. Ayat hafalan, Pengkhotbah pasal 9 ayat 18, Alkitab versi New International Version. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Poin penting pelajaran kita, apapun yang kita lakukan atau katakan, entah itu baik atau buruk, akan memengaruhi mereka yang berada di sekitar kita. Pernahkah engkau sangat menginginkan sesuatu sehingga engkau merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk mendapatkannya? Engkau tahu bahwa itu salah, tetapi engkau berpikir bahwa tidak seorang pun akan mengetahuinya. Dan kemudian tindakanmu itu diketahui. Itulah yang terjadi kepada Raja Daud pada waktu yang lalu. Uria, perintah Raja Daud. Aku memiliki sebuah pesan yang kau harus bawa kepada Yoab, Panglima Perang. Dan pastikanlah bahwa pesan ini hanya diberikan kepada dia. Seperti biasanya, dengan penuh tanggung jawab, Uria melakukan perintah raja itu. Ketika Yoab membuka pesan itu, ia membaca, "Tempatkanlah Uria di garis depan peperangan, dan tinggalkanlah dia, sehingga ia akan terbunuh." "Aku ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Raja Daud," tanya Yoab. Tetapi ia tidak pernah berpikir untuk tidak menuruti perintah raja kepadanya. Beberapa hari kemudian, Yoab mengirim sebuah pesan kepada Raja Daud bahwa perintahnya telah dilaksanakan. Daud menarik napasnya dalam-dalam. Tidak seorang pun yang akan mengetahuinya, pikir Daud. Sekarang Uria telah tiada. Saya bebas untuk menikahi Batseba, jandanya. Saya akan memberikan waktu kepadanya untuk berkabung, dan kemudian saya akan menjadikan janda itu sebagai istriku, dan semuanya akan baik-baik saja. Tetapi tidak lama setelah Daud menikahi Batseba, timbul gosip yang menyebar dengan cepat. Kehormatan dan penghargaan yang dirasakannya pada waktu lalu berubah menjadi sesuatu yang memalukan. "Tidakkah engkau mendengar?" seseorang berkata kepada yang lainnya. "Daud telah membunuh Uria di peperangan sehingga ia dapat menikahi istrinya." "Aku tidak dapat mempercayai hal itu," jawab yang lainnya. "Coba bayangkan, seorang anak Allah. Itu adalah sebuah dosa yang sangat mengerikan." Pada suatu hari, seorang pengunjung yang tidak diharapkan melangkah masuk ke dalam istana. Nabi Nathan. Dia memandang dengan tajam ke arah Daud, berkata dengan keras, "Allah telah mengirimku ke sini untuk menceritakan sesuatu kepadamu." Sejenak ia berhenti, dan kemudian meneruskan perkataannya. "Dua orang tinggal dalam sebuah kota. Salah seorang adalah orang yang kaya, sementara yang lainnya adalah orang yang miskin. Orang yang kaya itu memiliki begitu banyak kambing dan domba, tetapi orang yang miskin itu hanya memiliki seekor anak domba. Ia begitu mengasihi anak domba itu seperti anaknya sendiri. Bahkan ia seringkali memberi makan anak domba itu dari meja makannya sendiri. Tetapi pada suatu hari, orang yang kaya itu kedatangan seorang tamu ke dalam rumahnya, dan ia ingin menyajikan makanan kepada tamunya itu.
Daripada mengorbankan salah seekor dari domba-dombanya sebagai makanan, ia malah mengambil anak domba dari orang yang miskin itu dan menghidangkannya kepada tamunya. Nabi Natan berhenti sejenak. Untuk sesaat ruangan itu menjadi hening. Kemudian Daud berkata dengan penuh kemarahan, "Bagaimanakah bisa orang itu melakukan hal itu? Siapapun yang melakukan sesuatu yang sangat tidak manusiawi itu, maka haruslah ia dibinasakan. Tidak hanya itu, ia juga harus membayar orang itu 4 kali lipat untuk menggantikan apa yang telah diambilnya." Nabi Natan mendengarkan hal itu dengan penuh perhatian. Kemudian ia berkata, "Engkaulah orang yang kaya itu." Sekali lagi, ruangan itu menjadi hening. Namun Nabi Natan melanjutkannya, "Allah Israel telah berkata, Aku telah mengurapimu dengan minyak untuk menjadi raja atas bangsa Israel dan menyelamatkanmu dari tangan Saul. Aku memberikan kepadamu segala sesuatu yang dimilikinya, dan jika itu tidak cukup, aku akan memberikan lebih kepadamu. Mengapa engkau tidak menuruti Allah dan melanggar perintah-perintahnya? Engkau telah membunuh Uria dan mengambil istrinya. Mulai saat ini, engkau dan semua orang yang tinggal di dalam rumahmu akan tetap hidup di bawah ancaman kematian. Karena dosamu, keluargamu akan berbalik untuk melawanmu, dan aku akan memberikan istri-istrimu kepada orang lain. Engkau melakukan perbuatanmu dengan penuh kerahasiaan. Tetapi apa yang akan aku lakukan akan dilihat oleh semua orang." Nabi Natan memandang tajam ke arah mata raja itu, menantang raja untuk memberikan sebuah tanggapan. Sesaat Daud memandang mata nabi itu, namun kemudian ia menundukkan kepalanya. "Aku telah berdosa," bisiknya. Kemudian Natan menegakkan badannya sambil berkata, "Tunggu, masih ada lagi. Allah mengatakan bahwa Ia telah mengampunimu. Engkau tidak akan meninggal karena dosamu itu. Tetapi karena dosamu telah menyebabkan musuh-musuh Allah memandang rendah kepadanya, maka anakmu akan meninggal." Tidak ada lagi rahasia. Allah telah mengetahui semuanya. Meskipun kasih karunia-Nya dan pengampunannya yang sangat besar dapat menutupi Daud dan dosa-dosanya, tetapi akibat dari tindakan Daud yang hanya mencintai dirinya sendiri akan menyakiti orang yang dicintainya untuk waktu yang lama. Daud duduk dalam kesedihannya. Ia memperhatikan dengan seksama saat nabi itu meninggalkan istananya. Karena Nabi Natan dengan penuh keberanian telah membawa pesan peringatan Allah kepada Daud, maka Daud akhirnya mengetahui kesalahannya dan meminta pengampunan akan dosanya itu, yang diawali dengan kata-kata berikut, "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Mazmur pasal 51 ayat 3.